Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibn Arifin SAG. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang narkoba dan bahaya yang ditimbulkan dari narkoba tersebut. Yang saya hormati anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebagaimana yang ditugaskan oleh panitia, yaitu narkoba dan bahayanya bagi kita semua. Perlu dimaklumi bahwa negara Indonesia ini sekarang sudah masuk darurat narkoba karena pengguna narkoba di Indonesia ini sudah begitu banyak, hampir 4 juta penduduk Indonesia yang terjerumus kepada narkoba ini. Ini efeknya luar biasa, sangat membahayakan. Untuk mengetahui bahwa narkoba itu adalah narkotika, psikoterapika, dan bahan adiktif lainnya. Ini berarti suatu bahan yang kalau disalahgunakan memang akan berbahaya bagi penggunanya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Kalau kita perhatikan, ini narkoba ini berarti ada narkotika yang bisa menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Kemudian psikoterapika, ini perubahan mental dan perilaku penggunanya. Dan yang ketiga adalah zat adiktif, zat yang menimbulkan ketergantungan. Ini luar biasa. Sebetulnya kalau kita lihat, narkoba ini memang digunakan untuk hal-hal tertentu, untuk kesehatan, misalkan untuk ketika operasi dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Tapi kalau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang bukan digunakan untuk kesehatan, itu berarti atau untuk hal-hal digunakan tertentu, itu berbahaya sekali. Ini bahaya narkoba ini dari segi kesehatan itu bisa merusak organ-organ tubuh, terutama otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. Ini bisa rusak karena menggunakan narkoba tersebut. Kemudian bisa menimbulkan HIV atau AIDS. Ini pengguna narkoba ini bisa menularkan penyakit HIV dan AIDS karena jarum suntik yang digunakan misalkan, atau alat lainnya bisa menyebarkan virus HIV atau AIDS yang pemakai sebelumnya. Kemudian bisa overdosis. Ini bisa kita lihat banyak kejadian-kejadian, khususnya di Indonesia ini, banyak di antara generasi muda ini yang sudah ketergantungan terhadap narkoba, kemudian mengalami overdosis, dan yang terakhir bisa mengalami kematian. Ini segi dari bahaya narkoba. Segi dari psikososial, ini akibat dari penyalahgunaan narkoba ini adalah timbulnya kriminalitas. Kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang ada dilakukan oleh mereka yang terlebih dahulu menggunakan narkoba. Karena memang itulah bahayanya. Kemudian kecelakaan lalu lintas. Ini kecelakaan lalu lintas sering terjadi, banyak yang telah menggunakan narkoba kemudian mengendarai mobil atau motor, kemudian
terjadilah kecelakaan lalu lintas. Indonesia sangat tinggi sekali kecelakaan lalu lintas karena memang bisa ditimbulkan juga dari penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini. Kemudian kejahatan seksual, tindakan kekerasan, ya. Masalah keuangan juga sama. Pengguna narkoba kalau sudah ketergantungan, ya tidak bisa menghindari itu, maka berbagai macam cara dia lakukan untuk mendapatkan narkoba tersebut. Kemudian disharmoni keluarga. Keluarga juga kalau misalkan salah satu pengguna narkoba, ya ini bisa menyebabkan di keluarga juga tidak harmonis. Nah, jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan diantaranya adalah ganja, ekstasi, LSD, diacetic acid, diethylmide, ya ini yang sering digunakan oleh yaitu lem gitu ya, yang itu yang ketiga. Ya. Kemudian kenapa narkoba ini dilarang? Kenapa ini narkoba dilarang? Agama jelas melarang, ya. Agama kita, agama Islam jelas-jelas melarang karena penyalahgunaan narkoba ini berakibat efek buruk kepada penggunanya dan lingkungannya. Agama kita Islam mengajarkan segala sesuatu yang merusak akal pikiran itu dilarang oleh agama. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah membuat kebijakan, membuat peraturan supaya, ya ini tentang kaitannya dengan narkoba atau narkotika ini, supaya manusia warga Indonesia itu terselamatkan, terhindar dari kemadaratan. Itu antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian muncul lagi sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Ya, sebelum 2009 ini sudah ada Undang-Undang tentang narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikoterapi. Ini berbagai macam aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga generasi muda warga Indonesia supaya terhindar dari penyalahgunaan narkotika, terutama generasi muda yang diharapkan nanti menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian, ya kenapa narkoba itu dilarang? Yaitu menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Bayangkan kalau misalkan tadi data bahwa hampir sudah 40 juta lebih pengguna narkoba termasuk generasi muda, itu diharapkan ya jelas sangat menghancurkan tujuan hidup dan di masa depannya. Makanya sebagai generasi muda, sebagai pelajar Muhammadiyah, tentunya siswa SMK Muhammadiyah 3 Kuningan ini, ya dimohon hindari karena jelas menghancurkan kita di masa yang akan datang. Ya, tujuan hidup kita tidak jelas, terus masa depan juga suram karena kalau menyalahgunakan narkoba. Kemudian merugikan negara, jelas aset negara yang paling besar dalam kehidupan negara ini adalah jelas SDM, sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya rusak, sudah dirusak oleh narkoba, tentu negara bisa rugi ke depan. Calon-calon pemimpin yang akan datang ini bisa berkurang untuk bisa membangun negara ini. Maka perlu dihindari penyalahgunaan narkoba ini. Sebagai generasi muda, sebagai pelajar SMK Muhammadiyah 3 Kuningan ini, ya ini kelas 10 yang sedang melaksanakan kegiatan PLS, mohon ya untuk memahami ini supaya kita betul-betul bisa menjadi pelajar yang baik. Ya, perlu dihindari ya ini terhadap diri sendiri karena rugi nanti terhadap diri sendiri ya, dengan narkoba ini, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, ya terhadap bangsa dan negara. Kerugiannya sangat besar dengan penyalahgunaan narkoba. Kemudian kalau kita amati ini ada ciri-ciri yang pengguna narkoba ini. Kalau diamati juga bisa menimbulkan
hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan prestasi belajar menurun, ini kan bisa kelihatan dari penggunaan rokok. Ya, pola tidur tidak berubah, ya. Tidak betah di rumah, ya, biasanya ini cari apa di luar gitu, karena mungkin menemukan yang melalui itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita terjerumus pada hal tersebut. Kemudian tidak masuk sekolah, ini banyak sekali, mungkin ya, di tempat lain bisa ada saja itu di berita dan lain sebagainya, mungkin ya mengunci diri, ya, mengunci diri. Ini dampak dari menggunakan narkoba ini. Emosinya labil, mudah tersinggung, ya mungkin melanggar aturan-aturan sekolah, bahkan bayar SPP juga biasanya tidak dibayarkan, orang tuanya sudah ngasih ya SPP, kemudian ya karena dengan pengaruh itu akhirnya tidak bayar uang sekolah, gagap, ya, sempoyongan, ya kelihatan. Ini mari sama-sama kita hindari sebagai pelajar, tentunya harus menyatakan bahwa say no to drug gitu ya, atau kata ini ya, berarti hindari narkoba. Kemudian untuk pencegahan narkoba, ya pencegahan narkoba, ya mari sama-sama perkuat keimanan kita. Kita harus punya keimanan, keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk menghindari ada bersifat larangan, ada bersifat perintah. Perintah berarti untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya larangan harus kita hindari. Segala sesuatu yang seperti dalam Al-Quran tadi dijelaskan, segala sesuatu yang menghilangkan akal, memabukkan, gitu ya, itu betul-betul diharamkan, karena Allah menghendaki kemaslahatan dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kebaikan ya dalam hidup kita, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita. Ada perintahnya, ada larangannya. Larangannya berarti itu ya, hindari segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita madarat. Kemudian pilih lingkungan pergaulan yang sehat. Pergaulan kita ya, terutama dengan teman, cari teman yang bisa memberikan kemaslahatan, yang bisa menunjukkan jalan kebaikan. Kemudian komunikasi yang baik ya, ini terjadi komunikasi yang baik dengan orang-orang yang baik tentunya, gitu ya. Kita harus betul-betul tanamkan. Isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif, karena kalau hal-hal yang negatif itu jelas munculnya itu dari ya, bisa menimbulkan ya hal-hal yang negatif itu ya bisa didasari oleh karena penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kemudian hindari pintu masuk narkoba ya. Ini sebagai pelajar banyak sekali sekarang ya, dan banyak pula yang menyatakan bahwa pintu masuk narkoba pertama itu kan rokok. Rokok itu sebagai pintu masuk narkoba ya kan. Biasanya pelajar itu kadang-kadang dari awal nyobanya sebelum narkoba itu rokok dulu. Ya, lama-lama ya itu kalau tidak apa namanya, tidak kuat godaan, terus banyak yang memberikan ya alasannya nyoba, itu akhirnya terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Baik anak sekalian, ya inilah yang perlu dipahami oleh kita semua. Mari sama-sama kita hindari ya hal-hal yang bisa merusak ya kesehatan kita, akal kita, karena agama kita ya menghendaki ya Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, bahkan melalui Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kita hidup ya dihendaki oleh Allah agar maslahat. Kita hidup jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang mudarat ya.
Jadi tujuan hidup tidak lain tidak bukan adalah kita beribadah kepada Allah, mencegah segala sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hindari segala sesuatu yang dilarang, karena dengan mencegah ya atau menghindari sesuatu yang dilarang jelas akan menghindarkan kita dari kemadaratan. Maka sekalian yang sebagai pelajar Muhammadiyah tentunya yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, mudah-mudahan materi ini bisa menjadi penguat bagi kita untuk tetap menampilkan diri kita sebagai pelajar yang baik, pelajar yang santun, pelajar yang senantiasa berupaya untuk menebarkan kebaikan, menghindari segala sesuatu yang bersifat madarat dan merugikan bagi diri kita dan bagi lingkungan di sekitar kita. Ya, terutama ini mari sama-sama tinggalkan hal-hal yang jelas-jelas merugikan kita, terutama ini masalah narkoba ini, karena kita tahu bahwa ancaman terbesar bagi keberlangsungan negara kita. Itu saja mungkin dari saya, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup, nasrun minallah wa fadlun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.